sampai dari Nabi kepada kita. Jadi antara nuzulul Quran dengan kodifikasi Al-Quran, kita akan membahas. Kalau nuzulul Quran, pembahasannya adalah bagaimana Al-Quran dari Allah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pembahasan nuzulul Quran intinya. Adapun kodifikasi Al-Quran adalah bagaimana Al-Quran dari Nabi SAW bisa sampai kepada kita secara utuh. Secara utuh. Ya. Dengan beberapa catatan yang penting di sana. Termasuk nanti akan kita bahas juga persoalan rosem dan dobat. Ini banyak orang yang belum bisa membedakan garis pembeda antara rosem dengan dobat. Makanya mungkin sebagian guru Al-Quran masih ada tuh yang sering menyebut apa? Rosem Utsmani. Ya, pernah dengar istilah rosem Utsmani? Rosem Utsmani. Kalau misalnya saya sampaikan nih, Mushaf Rosem Utsmani. Baik ya. Kalimatnya apa? Mushaf Rosem Utsmani. Yang terbayang di benak kita. Nah, para asatidz sekalian, kalau misalnya saya bilang, yuk besok misalnya, ini permisalannya, besok bawa Mushaf Rosem Utsmani. Kira-kira yang dibawa mushaf apa? Mushaf Rosem Utsmani. Besok bawa Mushaf Rosem Utsmani ya. Kira-kira yang dibawa mushaf apa? Mushaf Madinah. Ya. Mushaf Madinah. Ada lagi? Ustazah Anissa. Semua mushaf itu Rosem Utsmani. Lebih akurat lagi, semua mushaf yang resmi diterbitkan hari ini, yang resmi diterbitkan itu maksudnya secara formal, ada lembaga yang mendampinginya secara resmi didampingi oleh negara, itu dijamin sudah Rosem Utsmani semuanya. Nah, ini banyak pengajar Al-Quran yang tidak memahami hal ini secara akurat. Mereka mengira mushaf Indonesia bukan Rosem Utsmani, ya enggak? Banyak orang yang masih mengira bahwa mushaf Indonesia bukan Rosem Utsmani. Ini tidak tepat. Mushaf Kemenag, atau lebih tepatnya mushaf Lajnah, sebetulnya Kemenag cuma tanda tangan doang. Yang menelitinya malah Lajnah, LPMQ. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, LPMQ. Karena penulisannya tidak seperti cetakan Madinah. Nah, saya berbicara rosem. Makanya penting bagi kita membedakan antara rosem dengan dobat. Tadi saya sampaikan, rosem. Begitu. Standar penulisan mushaf zaman sekarang itu sudah hampir dipastikan tidak ada yang berani menggunakan selain Rosem Utsmani. Gak ada yang berani pakai selain Rosem Utsmani. Kenapa? Karena sudah ada ijma minimal mulai abad ke-19, abad ke-20. Itu ya, abad ke-19, abad ke-20 itu para ulama sepakat bahwa standar penulisan mushaf wajib menggunakan Rosem Utsmani. Begitu, wajib menggunakan Rosem Utsmani. Walaupun memang di dalam Rosem Utsmani nanti ada madhab, ya, ada madhab, tapi semuanya Rosem Utsmani. Nggak akan ada yang berani sekarang itu nerbitin mushaf secara resmi pakai Rosem non Utsmani. Nggak akan ada yang berani. Begitu. Mungkin kalau mushaf-mushaf yang tidak resmi lah ya, kan di Indonesia itu ada mushaf yang nggak resmi kan, mushaf yang diterbitkan oleh penerbit, nggak ada tanda tangan LPM gitu. Nah, itu bisa jadi mushaf tersebut belum menggunakan standar Rosem Utsmani. Tapi kalau yang resmi, mau terbitan Indonesia, terbitan Madinah, terbitan Mesir, terbitan India, itu sudah Rosem Utsmani. Yang berbeda dengan jelas dan tegas itu dobat, tanda baca. Dobat itu tanda baca. Ya. Kayak misalnya nih, kalau kita berbicara Rosem Utsmani itu kan banyak orang yang mempermasalahkan Rosem Utsmani itu masalah hamzah wasol gitu ya, kepala silah. Itu bukan rosem, itu dobat. Atau misalnya permasalahan kepala ain. Kepala ain itu bentuk hamzah, hamzah yang kita kenal sekarang, hamzah begini itu kepala ain, itu dobat, bukan rosem. Nah, banyak hal yang nanti akan kita bahas juga, insya Allah secara termasuk kaidah-kaidah Rosem Utsmani dan dobat yang digunakan oleh mushaf-mushaf di dunia hari ini. Nanti akan kita bahas dalam bab kodifikasi Al-Quran. Termasuk periwayatan Al-Quran ya.
bagaimana Al-Quran kemudian disebarkan, diriwayatkan, dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang masuk dalam bahasan itu, atau sebetulnya ini rincian dari periwayatan Al-Quran, yaitu permasalahan 7 huruf dan qiraat. Nah, ini permasalahan 7 huruf dan qiraat ini menjadi permasalahan yang sangat penting, karena masih banyak juga orang yang belum memahami perbedaan antara qiraat dengan Al-Quran itu sendiri. Bahkan masih sering kita dengar rasam itu bukan pencetakan. Nanti rasam itu artinya adalah batang tubuh huruf. Ya, itu saya spill dulu nih. Rasam itu artinya adalah batang tubuh huruf. Apa maksud dan lain detailnya? Sabar. Usbur ya. Sabar. Insyaallah nanti akan kita sampai juga pada babnya. Berkaitan dengan huruf dan qiraat. Maka betapa banyak para dai, para mubaligh yang kalau berceramah masih berbicara seperti ini. Saya dari kecil ya, sering dengar kalimat begini nih. Para bapak, para ibu, ketahuilah yang namanya Al-Quran itu di seluruh dunia sama semuanya. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang sama semuanya. Tidak ada perbedaan pada hurufnya. Sampai titik komanya pun tidak berbeda. Nah, begitu. Saya sering mendengarkan narasi seperti ini dari para dai, dari para mubaligh. Tiba-tiba kemudian dikasih tahu tuh, Ustadz, kenapa di sini ada mushaf yang berbeda? Yang satu misalnya buyut, mushaf lain dibaca biyut, pakai kasroh. Wah, udah mulai goyah kaum muslimin dikasih tahu seperti itu kan? Gara-gara dai dan mubalighnya memberikan informasi yang kurang tepat. Dibilang titik koma sama. Penggalan ayat. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Apakah setelah alif lam mim ayat atau bukan? Beda lagi. Goyah lagi kaum muslimin kan? Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah. Surah atau bukan? Wah, ternyata sebagian mushaf bismillahnya bukan surah. Wah, goyah lagi. Ini gara-gara tidak memahami permasalahan hukum, permasalahan huruf dan qiraat dengan tepat. Begitu. Kemudian muncul narasi baru lagi. Oh, perbedaan qiraat itu walaupun beda-beda cara bacanya, maknanya sama. Ini biasa yang dijadikan narasi, yang dijadikan jawaban. Cuma ketika dikasih tahu lagi, kok maknanya beda. Arjulakum, arjulikum, maknanya beda. Goyah lagi kaum muslimin itu. Katanya beda qiraat sama maknanya. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini kalau kita tidak memahami dengan baik, ketika berdakwah jadi bumerang, blunder bagi kaum muslimin itu sendiri. Ya, niatnya kita ini menguatkan iman kaum muslimin, mengatakan apa? Seluruh mushaf itu sama, mengatakan perbedaan qiraat itu walaupun berbeda ternyata maknanya sama. Ternyata tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realita. Akhirnya ketika orang-orang orientalis, orang-orang kafir itu ya memberikan narasi baru, akhirnya apa? Akhirnya membuat kaum muslimin jadi ragu. Wah, ternyata mushaf beda-beda, maknanya beda-beda. Terus berarti kita gimana ini sekarang? Antara riwayat Hafs dengan riwayat yang lain maknanya berbeda. Terus mana tafsiran yang berwah? Jadi begitu akurat gitu ya. Maka nanti kalau sudah kuliah ulumul Quran harus beda narasinya. Jangan sampai kemudian narasi-narasi yang keliru itu terus dipertahankan ya, terus disebarkan. Kasihan orang-orang awam, kasihan ya mendapatkan informasi yang tidak tepat seperti itu. Ini banyak sekali nanti bahwa di dalam perbedaan qiraat itu ada beda makna, itu benar ada beda makna ya. Tapi jangan kaget, santai aja gitu. Bagi orang yang sudah paham, Ustaz katanya beda qiraat beda makna. Ya terus kenapa gitu? Bagi orang yang sudah tahu kan, terus kenapa? Begitu. Karena setiap permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut sudah ada jawaban insyaallah. Jadi santai. Gitu ya. Termasuk nanti mungkin belajar qiraat nggak lagi belajar tajwid. Dan mungkin nanti pembahasan mengenai ijazah, ya, pengijazahan. Ijazah itu apa sih di dalam Al-Quran? Karena
Al-Imam As-Suyuti di dalam Kitabul Itqan juga memasukkan bab ini. Begitu. Kemudian nanti kita juga akan berbicara mengenai qawaid tafsir, dan ini mungkin pembahasan yang cukup panjangnya. Ya. Ada lughahnya, balaghahnya, tapi kita enggak belajar nahwu sorof dan balaghahnya, enggak ya. Kita hanya melihat ternyata di dalam Al-Qur'an ini ada struktur seperti ini. Lo terus memperdalamnya di mana ya? Memperdalamnya belajar nahwu sorof, balaghah di kelas balaghah begitu. Termasuk nanti ada muhkam, mutasyabih, nasih, mansukh, mutlak, muqayyad, mantuk, bukan mantuk kok. Ada qaf yang hilang sini. Mantuk, mafhum. Nah, untuk detailnya masalah-masalah seperti ini ya, muhkam, mutasyabih dan seterusnya, ini sebetulnya di kelas-kelas usul fikih nih dipelajarinya nih. Muhkam, mutasyabih, nasih, mansukh, mutlak, muqayyad, am, khos dan lain sebagainya. Kemudian ada berkaitan dengan ijazul Quran. Nah, ijazul Quran ini amsal, tashbih, kemudian amsal itu tamsil, ya, permisalan-permisalan. Al-Quran ini kan banyak menggunakan permisalan. Ya, banyak menggunakan permisalan dalam menggambarkan keadaan sesuatu. Kenapa kemudian Al-Quran menggunakan permisalan? Karena salah satunya adalah untuk mendapatkan, agar pembaca ini mendapatkan zauq, mendapatkan rasa. Seperti misalnya, ketika kita berbicara mengenai keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang kafir itu kan Allah nggak bilang misalnya, ya mereka nanti mendapatkan azab. Oke, itu udah banyak dalam ayat ya. Mendapatkan azab yang pedih dan lain sebagainya. Oke, udah banyak sekali lah. Tapi kalau hanya sebatas itu, maka efeknya itu ya cuma, oh iya mereka dapat azab. Tapi bagaimana kemudian Allah menjadikan orang-orang kafir itu diazab di dunia dan di akhirat. Bahkan termasuk salah satu azab orang kafir itu kan apa yang kita kenal dengan istilah istidraj. Istidraj. Tapi gambarannya kalau cuma itu doang, bagaimana? Seperti apa gambaran istidraj? Diberikan kenikmatan sebagai azab. Kayak gimana gitu. Ternyata kan Al-Quran menggambarkan ya dengan tamsil dan tashbih yang luar biasa, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala misalnya menggambarkan hum kal an'am, ya. Atau misalnya mereka ini seperti an'am bal hum adall. Mereka ini seperti apa? Seperti binatang ternak. Lahum qulub, lahum ayun la yubsiruna biha, begitu kan. Digambarkan apa? Mereka punya mata tapi nggak bisa memandang, mereka punya telinga tapi nggak bisa mendengar, mereka punya qalb tapi nggak digunakan untuk berpikir, la yafqahuna biha. Kal an'am, mereka digambarkan seperti binatang ternak. Bal hum adall. Ini kan satu gambar yang bisa membuat kita lebih dari, dan hanya bisa dipahami tentu saja oleh orang-orang yang berpikir. Ya kita kan ketika mendengar permisalan orang-orang kafir seperti an'am, binatang ternak itu kayak gimana kehidupannya? Binatang ternak itu kan kehidupannya kita kasih makan ya. Kita punya ternak, kita kasih makan nggak? Kita kasih makan dong. Kita seneng binatang ternak itu yang gemuk apa yang kurus? Maka kita jelas akan menjawab, kita seneng binatang ternak itu yang gemuk. Nah, udah mulai kebayang nih, orang kafir berarti diperlakukan seperti itu. Dikasih makanan, dikasih kenikmatan, dibuat di dalam ayat kadzalika nadrillahil amsal, ya, permisalan-permisalan. Nah, ini
kalau kita sekadar melihat kulitnya saja, tidak berusaha menggali, permisalan-permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa meresap begitu ya. Termasuk kemudian kenapa Al-Qur'an sering menggambarkan apa? Menggambarkan nanti di akhirat itu kaum muslimin memegang seloki-seloki, memegang gelas-gelas yang berisi khamar misalnya salah satunya. Maka ternyata saya pernah mendengar dari sebagian orang, nggak baik lah ya, mereka sehari-harinya minum khamar dan lain sebagainya, ternyata ada rasa yang berbeda ketika mereka memegang seloki dan kemudian dituangkan khamar. Nah, Al-Quran menggambarkan itu nanti keadaan di akhirat. Orang-orang yang tahu rasanya minum khamar dari seloki tadi, itu ketika baca ayat bisa sanggup membayangkan gitu. Bukan berarti kita maksudnya harus minum khamar dulu di dunia gitu ya. Artinya Al-Quran itu sanggup menggambarkan dengan begitu nyata keadaan-keadaan seperti itu. Nah begitu, itu permasalahan amsal. Makanya amsal di sini nanti erat kaitan dengan tadabbur. Cuma jangan sampai berlebihan juga. Karena kalau kita berbicara mengenai ijaz, amsal, tadabbur, kadang ada sebagian orang berlebihan. Akhirnya agak mengedepankan cocoklogi. Ya. Misalnya keajaiban angka Al-Quran. Ini kan agak cukup banyak nih cocokloginya. Angka 19, pernah dengar ya? Angka 19 yang selalu habis dibagi 19. Ternyata beda qiraat nanti beda huruf. Beda qiraat, beda huruf, beda ayat juga. Makanya kalau misalnya terlalu mengedepankan cocoklogi, nanti malah jadi nggak pas gitu. Malah jadi nggak pas. Ada yang bilang ayat ini begini, ayat begitu. Oh, ini kan ayatnya dalam riwayat yang lain beda. Nanti gimana ngebagi ayat jadi beda lagi? Jadi tetap harus memperhatikan batasan, ya, jangan berlebihan. Kemudian qasas, kisah-kisah. Nah, bagaimana Al-Quran berkisah mengenai manusia masa lalu, kehidupan manusia masa lalu, dan juga kehidupan manusia yang akan datang. Ini kan digambarkan dengan begitu rapih ya. Al-Quran itu dengan bahasa yang rapih, dengan bahasa yang menggugah istilahnya. Sebetulnya, ya kalau kita paham bahasa Arab tentu saja ya. Kalau nggak paham bahasa Arab sih ya agak sulit begitu. Dan ini masalah-masalah dalam ulumul Quran, dan masalah yang paling luas itu di masalah, berarti masalah keempat. Nah ini masalah kaidah-kaidah, qawaid. Tafsir ini mungkin masalah yang bahkan kalau kita lihat di sini ya, di mabahith ulumul Qurannya Syekh Manaul Qattan, ini masalah redaksi ini lebih dari 50% isinya gitu ya. Salah apa? Salah kaidah ini. Cukup banyak seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu, wallahu a'lam. Seperti itu. Ini adalah masalah atau permasalahan yang nanti akan kita bahas. Di nuzulul Quran. Oh ya, di nuzulul Quran juga termasuk nanti akan kita bahas ayat-ayat yang pertama kali turun dan ayat yang terakhir kali turun, nanti bagaimana para ulama memandang. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai ayat yang terakhir turun. Kalau yang pertama kali turun, para ulama tidak berbeda pendapat. Namun yang setelah itu yang para ulama berbeda pendapat. Kemudian setelah ada beberapa surah, termasuk surah-surah apa yang diturunkan secara full, nanti akan kita spill sebagiannya. Sekali lagi, kita hanya pengantar ya, nggak bisa masuk dalam poin-poin dan ini secara detail. Jangan bayangkan kita bahas asal secara detail, enggak. Kita hanya membahas pengantarnya. Karena kalau detail semuanya ya perkuliahannya nggak akan cukup. Jadi masing-masing poin di sini itu banyak yang sudah menjadi cabang ilmu baru. Ya. Misalnya permasalahan periwayatan Al-Quran, Rasm dan Dhabt. Ini sudah menjadi cabang ilmu baru, cabang ilmu Rasm dan cabang ilmu Dhabt. Jadi jangan bayangkan misalnya kita akan bahas kaidah macam kita sebutkan satu enggak. Paling di-spill saja contoh-contohnya begitu. Demikian pula qiraat, apalagi belajar qiraat lah.
Belajar qiraat satu semester itu nggak akan cukup, gitu ya. Usul farasnya untuk 10 qiraat nggak akan cukup. Jelas pasti. Maka kita hanya membahas atau memberikan gambaran umum. Di-spill aja contoh-contohnya. Begitu ya, termasuk misalnya variasi qiraat, bagaimana sih? Contoh variasi qiraat yang sama maknanya, yang berbeda maknanya, begitu. Itu yang akan kita pelajari ke depannya insyaallah taala. Khair. Ada yang tanyakan sampai di sini? Silakan. Apa makna masail? Masail itu dari kata masalah sebetulnya. Cuma jangan gambarkan masalah itu mumet, ada masalah, bukan itu maksudnya. Jadi masalah di sini maksudnya adalah fasal. Kan kalau dalam kitab itu ada bab, ada fasal, nah itu apa istilahnya ya? Ya fasal, pembahasan lah ya. Mungkin lebih enaknya kita bilang saja pembahasan. Jadi masail itu adalah pembahasan. Apa-apa saja yang dibahas di dalam ilmu tersebut, nah itu namanya masail. Jadi apa-apa saja yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Kalau misalnya kita berbicara mengenai, saya coba kasih analogi, misalnya fikih. Masail fikih itu apa sih? Nah, maka kita bisa melihat masailnya fikih itu 4. Masalah dalam fikih itu cuma 4. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah itu maksudnya tata cara ritual, ibadah ritual yang langsung hablum minallah, ibadah ya. Masalah pertama ibadah kalau kita lihat fikih. Masalah kedua muamalah. Muamalah itu apa? Hablum minan nas. Ada fikihnya kan hablum minan nas. Misalnya apa? Misalnya akad, meminjam barang, jual beli, sewa, kemudian gadai, itu kan muamalah, akad muamalah, ya. Kemudian yang ketiga munakahat, keluarga, usroh atau munakahat. Munakahat itu pernikahan, lebih luasnya munakahat wal usroh, ya. Fikih keluarga, bagaimana rukun syarat menikah, kemudian hubungan antar keluarga, permasalahan nafkah, itu di munakahat. Ya, itu di munakahat. Kemudian yang terakhir adalah jinayat wal qadha. Jinayat wal qadha itu kalau diterjemahkan apa yang gampang ya? Peradilan. Peradilan. Pidana dan perdata. Jinayat wal qadha, pidana dan perdata. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu fikih masalahnya cuma 4 ini. Ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat. 4. Semuanya masuk sini. Nah, jadi masalah-masalah fikih ini kita bahas hablum minallah, hablum minan nas, kemudian hubungan antar keluarga, dan peradilan, ya, pidana dan perdata. Jadi di dalam fikih itu ada permasalahan pidana dan perdata. Makanya kalau kita misalnya menganut sistem negara dengan syariat Islam, ya inilah yang dipakai. Pidana perdatanya diambil dari bab jinayah di dalam kitab-kitab fikih. Begitu. Karena di sana nanti ada pidana, ada perdata. Bagaimana orang yang mencuri hukumnya apa, orang yang meninggalkan sholat hukumnya apa, orang yang berzina hukumnya apa, orang minum khamar hukumnya apa. Bagaimana menyelesaikan permasalahan perdata apabila kemudian salah satunya tidak mau bersaksi dan sebagainya. Detail dalam fikih itu. Ya walaupun peradilan Islam itu, kalau kita berbicara mengenai jinayah, peradilan Islam itu peradilan yang simple. Bisa jadi mungkin ada beberapa pekerjaan yang sepertinya tidak terlalu dibutuhkan ya. Atau tidak seintens pekerjaannya dibandingkan apabila syariat Islam ditegakkan. Apabila syariat Islam tidak ditegakkan. Jadi kalau kita pakai syariat Islam, bisa jadi misalnya pekerjaan seperti detektif, forensik, ini nggak terlalu akan banyak bekerja. Kenapa? Karena dalam dari bukti ya. Sedangkan dalam peradilan Islam, bukti itu saksi. Nah itu mungkin. Tapi ini bab fikih, nggak kita bahas. Sedikit aja. Analoginya begini. Nah inilah yang disebut masail. Permasalahan. Jadi permasalahan ibadah, permasalahan muamalah, permasalahan makanan, permasalahannya. Ini kalau di fikih. Kalau di ulumul Quran, permasalahan nuzulul Quran,
permasalahan kodifikasi Al-Quran, permasalahan huruf dan qiraat, permasalahan qawaid tafsir, dan permasalahan ijazul Quran. Begitu. Ya walaupun mungkin kalau dalam ulumul Quran kadang-kadang ada ulama yang membedakan poin fasalnya. Poin pasalnya kadang ada perbedaan sedikit. Begitu. Agak panjang apa ini? Apakah ada rekomendasi kitab rujukan dalam bab tersebut? Ya, kitab rujukan paling utama dalam bab tersebut adalah kitab-kitab masing-masing. Seperti misalnya kitab apa yang bagus untuk dipelajari dalam bab nasikh mansuh? Ya kitab nasikh mansuh. Sudah banyak kitab nasikh mansuh. Kitab apa yang bagus dipelajari dalam kitab sababun nuzul? Ya kitab asbabun nuzul. Begitu. Kitab apa yang bagus digunakan dalam permasalahan huruf dan qiraat? Ya kitab-kitab qiraat. Begitu. Kalau misalnya kita ingin memperdalam. Tapi kalau sekadar bisa mengikuti ya cukup, Syekh Manaul Qatan sudah cukup insyaallah. Kalau sekadar untuk mengikuti Syekh Manaul Qatan sudah cukup, atau misalnya ditambah dengan Al-Itqannya Al-Imam As-Suyuti, sudah cukup. Tapi kalau memperdalam ya harus ke kitab rujukan masing-masing cabang ilmunya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini hampir poin-poin atau permasalahan di dalam ulumul Quran itu sudah menjadi cabang ilmu baru. Ilmu rasam, ilmu dhabat itu kitabnya sendiri, ilmu rasam, ilmu dhabat. Begitu. Terus kemudian ijazul Quran, ada kitabnya sendiri ijazul Quran, ya. Jadi hampir semua poin permasalahan sudah jadi kitab tersendiri. Begitu. Jadi kalau memperdalam ya harus merujuk ke kitab asalnya. Adapun yang saya tampilkan di sini ini semuanya sudah saya rangkum ya. Jadi kalau misalnya yang bertanya ini dari kitab apa? Wah, ya dari banyak kitab, seperti itu. Baik. Ketika kita sudah memahami pemahaman tentang Al-Quran salah satunya menjadi kebiasaan bahkan sudah menjadi budaya tentang kegiatan nuzul Quran dan lain-lain, kegiatan terdalamnya dan menjadi justifikasi sebagian pihak yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Apakah jika kita berada pada lingkungan tersebut membiarkan ini masalah teknis ya, masalah teknis saja itu mah. Sebetulnya begini. Kalau masalah teknis dalam bermuamalah bersama masyarakat itu, selama kita berbuat baik kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari, biasanya itu permasalahan-permasalahan perbedaan pandangan seperti ini tidak menjadi batu sandungan. Biasanya begitu. Yang jadi masalah begini. Ada sebagian orang yang sudah dia memiliki perbedaan pandangan dengan masyarakat, terus dia nggak mau berbaur. Misalnya ketika ada acara masjid yang sifatnya itu umum, misalnya apa? Misalnya beres-beres masjid, dia nggak datang, gitu kan? Atau misalnya ketika ada kerja bakti di sebagian wilayah ada Jumat bersih, dia nggak datang. Ketika misalnya jadwal ronda, suka ada jadwal ronda ya sebagian tempat ya, dia nggak datang juga. Sehingga masyarakat itu membuat semua itu menjadi catatan khusus. Udah nggak pernah datang misalnya, tahlilan nggak datang. Tapi kalau misalnya kita, saya mah nggak ikut tahlilan, tapi dalam kegiatan yang lain kita ini aktif misalnya, ya kegiatan-kegiatan yang sosial kita aktif, itu hampir tidak akan menjadi batu sandungan. Orang-orang akan nilai biasa, dia mah nggak tahlilan. Udah gitu aja. Ini yang saya alami. Begitu. Yang jadi masalah tadi, ya sudah memiliki beberapa perbedaan pandangan, terus dari sisi sosialnya kurang baik. Kurang ngebantu, misalnya begitu. Eksklusif. Nggak berbaur tadi. Nggak pernah ngobrol sama tetangga. Tetangganya kelaparan pun kita bahkan tidak tahu, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita secara sosial itu bisa menjadi pionir dalam membantu tetangga, permasalahan-permasalahan yang seperti ini tuh nggak menjadi besar kok di masyarakat. Saya yakin itu. Saya yakin masyarakat nggak menjadi besar. Misalnya ketika ada yang meninggal, ya sudah kita misalnya bahkan kita menyumbang kalau kita punya uang. Bu mohon maaf, ya saya cuma bisa takziah, nanti mungkin saya nggak bisa ikut tahlilan, tapi ini ada sedekah. Walaupun nggak banyak, misalnya begitu. Wah itu keluarga jenazah bisa jadi akan lebih menghargai hal seperti itu. Misalnya,
Jadi nggak mesti kemudian kita ini harus sama dengan masyarakat 100% dalam masalah perbedaan pandangan fikih. Ini kan masalah perbedaan fikih seperti ini. Tapi kalau misalnya dengan itu bisa mempererat dan kita pun, ya, itu tergantung kita lah. Kita memandang itu haram atau halal, begitu aja. Kalau kita memandang hal tersebut sebagai perkara yang halal, ya kenapa juga kita nggak mau datang, begitu kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya saya yakin perkara-perkara ini haram, ya sudah nggak perlu datang. Tapi pada perkara-perkara lain yang memang tidak haram, yang kita yakini itu tidak haram, ya sudah kita datangi. Seperti itu maksudnya ya. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Apa perbedaan antara tasbih dengan balaghah dan amsal? Kalau balaghah itu mudahnya gaya bahasa. Bagaimana kemudian bagaimana bahasa itu bisa disampaikan kepada yang mendengar dan dipahami sebagaimana yang berbicara memahaminya. Nah, itu balaghah. Balaghah itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mengatur diksi, gaya bahasa agar orang yang mendengar itu bisa memahami sebagaimana yang orang berbicara. Begitu. Mudahnya seperti itu. Walaupun nanti ada beberapa gaya bahasa dalam rangka memperindah. Itu namanya balaghah juga ya, dalam rangka memperindah. Tapi nggak bisa sembarangan, yang penting indah, tapi tidak dipahami, nggak harus tetap dipahami. Makanya nanti pelajaran balaghah, kalau kita belajar balaghah, tapi di sini kita nggak belajar balaghah ya. Jadi nanti detailnya, tapi nggak tahu, saya ada mata kuliah balaghah atau nggak. Ya detailnya nanti di mata kuliah balaghah kalau memang ada. Begitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memahami yang orang sampaikan. Jadi nanti seperti itu. Ketika ada orang berbicara, di satu sisi kita tujuannya adalah agar bahasa ini tersampaikan sesuai dengan yang dipahami pembicara. Nah, nanti di antara hal yang dipelajarinya adalah bagaimana kita sebagai pendengar bisa memahami bahasa tersebut secara akurat sesuai dengan orang yang berbicara. Nah, kalau tasbih dengan tamtsil itu mirip ya, cuma para ulama ada yang membedakan. Intinya dia permisalan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu permisalan. Cuma sebagian ulama ada yang membedakan. Ada yang memisalkannya itu sesuatu, ada yang memisalkannya itu perbuatan atau ya perbuatan. Kalau saya agak lupa mana yang sesuatu, mana yang perbuatan. Tapi seingat saya begini, kalau tasbih itu yang diserupakan adalah objek. Objek itu bendanya. Seperti misalnya kita menyerupakan seseorang dengan singa. Nah, itu kan objek. Kalau misalnya tamtsil itu perbuatan. Memisalkan dengan apa misalnya? Perbuatan A dimisalkan dengan perbuatan B. Begitu. Seperti misalnya kalau tamtsil itu nanti di akhirat dia seperti orang kesurupan. Nah, itu tamtsil. Itu tamtsil. Misalnya begitu ya. Itu tamtsil. Kalau tasbih tadi contohnya misalnya dia seperti singa, itu namanya tasbih. Begitu. Wallahu taala a'lam. Masail itu berarti ya yang dibahas dalam ilmu tersebut. Ya, begitu. Jadi amsal itu tamsil. Amsal itu permisalan-permisalan, tamsil istilah yang lainnya. Kemudian kalau tasbih itu tadi permisalannya sama-sama permisalan, sama-sama ya menyerupakan, sama-sama menyerupakan, tapi penyerupaannya itu kalau tasbih itu ke objeknya, kalau tamsil itu lebih ke fi'il, lebih ke af'al. Semoga saya tidak keliru. Seingat saya itu. Kalau enggak berarti kebalik. Tasbih yang fi'il, tamsil yang objek. Jika syariat Islam itu penting dalam kehidupan, sebagai Islam harus bersatu dalam merangi orang. Mengapa sistem perpolitikan umat Islam di semua negara tidak bersatu? Kalau mengapanya saya nggak tahu. Tanya kepada para presiden, kenapa kalian nggak mau bersatu gitu ya? Ya kenapa juga gitu? Kalian kok
sama-sama muslim nggak mau bersatu. Gimana ceritanya? Nah, itu kan jadi harus nanya kepada para pemangku kebijakan. Kalau saya nanya kenapanya nggak tahu. Kalau misalnya saya jawab khawatirnya suudzon ya. Khawatirnya suudzon. Ya kalau jawaban suudzonnya begini. Jawaban suudzonnya mah karena ya masalah dunia gitu. Itu jawaban suudzonnya karena masalah dunia. Entah itu karena takut dengan kekuatan barat begitu kan ya. Entah itu karena takut sebagian dunia hilang. Wah, kalau kita gabung nanti sumber daya alam negara kita jadi bagi-bagi dong dengan yang lain. Misalnya begitu kan. Seperti itu. Ya, itu jawaban suudzon ya. Jawaban husnudzonnya apa ya? Jawaban husnudzonnya mungkin karena belum tahu mungkin ya. Itu jawaban husnudzonnya belum tahu. Ya harus kasih tahu berarti. Berarti harus kasih tahu. Allahu a'lam bishawab. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Boleh minta penjelasan terkait dengan maksud 7 huruf dan qiraat seleksi Quran nanti ya. Detailnya nanti lah ya. Kalau misalnya sekarang belum jelas ya wajar. Namanya juga kita baru sepil judul-judul pasalnya doang begitu. Nanti kita bahas dalam bab qiraat dan seleksi Quran detailnya. Begitu. Jadi kalau misalnya sekarang apa namanya sekarang belum jelas ya nanti kita bahas. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Belum kita bahas belum bahas pasal per pasal belum ya. Kita belum bahas pasal per pasal. Tadi itu baru spill aja supaya ada gambaran ya apa yang akan dibahas. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Tapi begini ya, kalau misalnya ada jawaban saya yang kurang memuaskan atau misalnya ada kalimat yang kurang tepat atau misalnya ada para asatidz sekalian yang memiliki informasi baru di luar apa yang saya miliki, jangan ragu untuk menyampaikan kembangan ulumul Quran dari masa ke masa. Nanti di sini banyak di-spill kitab-kitab ulumul Quran. Nah, jadi dari kemarin ini banyak yang nanya, kitab yang bisa dijadikan pegangan dalam pembelajaran ulumul Quran apa saja ini? Nah, dari zaman dulu sampai nanti kitab-kitab modern apa saja sih para ulama, karya-karya fenomenal para ulama? Tentu saja nggak disebutkan semuanya ya. Karya-karya yang menjadi pijakan utama saja yang di-spill di sini. Yang pasti begini, bahwa ulumul Quran awalnya itu tumbuhnya melalui talaqi. Karena menurut para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima huruf, menerima lafaz, menerima ayat disertai tafsirnya. Jadi Nabi sudah memahami tafsirnya. Tafsir itu kemudian diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dan para sahabat meriwayatkan kepada generasi berikutnya, kepada para tabi'in kemudian meriwayatkan juga kepada para tabi'in. Baru pada abad kedua mulai muncul kodifikasi dan penghimpunan. Ya, kodifikasi itu pengumpulan, dibundel. Kodifikasi itu pembundelan. Riwayat-riwayat yang ada dicatat, dihimpun. Tapi adanya di mana? Nah, zaman dulu adanya di kitab-kitab hadis. Jadi zaman dulu itu kalau kita ingin belajar ulumul Quran, bukanya kitab hadis. Jadi di dalam kitab hadis ada bab ulumul Quran atau ada bab tafsir. Nah, bab itulah yang dijadikan rujukan utama dan pijakan awal dalam perkembangan ulumul Quran berikutnya. Terutama masalah apa? Terutama dalam bab asbabun nuzul, kemudian nasikh mansuh dan tafsir. 3 ya. Asbabun nuzul, nasikh mansuh dan tafsir. Ini 3 poin yang perkembangan awal ulumul Quran itu di situ, di 3 poin itu kebanyakan. Di sababun nuzul, kemudian di nasikh mansuh dan di tafsir. Dan itulah yang dimuat di dalam kitab-kitab hadis. Bahkan misalnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada kan bab tafsir, atau di sebagian kitab hadis yang lain ada bab sababun nuzul dan seterusnya. Jadi zaman dulu kalau kita ingin mencari sumber referensi untuk menggali ulumul Quran, carinya di mana? Di kitab-kitab hadis. Karena penghimpunan riwayat. Baru pada abad ketiga mulai ulumul Quran disusun sebagai cabang ilmu tersendiri. Misalnya apa? Misalnya adalah yang dilakukan oleh Al-Imam Ali Al-Madini. Beliau ini gurunya Imam Al-Bukhari. Menyusun khusus asbabun nuzul. Jadi
enggak disatukan di satu kitab hadis, tapi dipisahkan asbabun nuzul. Jadi beliau menyusun kitab asbabun nuzul, ya semuanya berdasarkan riwayat. Semuanya berdasarkan riwayat. Kemudian kitab Nasih Mansuh dan kitab qiraat, ini adalah Ibn Salam, penyeleksi qiraat pertama. Jadi dulu qiraat itu banyak, ahli qiraat itu banyak jumlahnya, maka di antara orang yang pertama kali menyeleksinya adalah beliau, menyeleksi 15 ahli qiraat. Kemudian beliau juga punya kitab Nasih Mansuh, seperti itu. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, ya, ini Al-Muhasibi atau Al-Muhasabi, beliau menyusun kitab Fahmul Quran wa Ma'ani. Ini yang zaman sekarang berkembang menjadi gharib. Istilah gharib, bukan istilah gharib dalam tajwid. Istilah gharibul Quran. Istilah gharibul Quran. Jadi beliau itu membahas tafsiran kalimat-kalimat Al-Quran yang itu jarang digunakan oleh orang-orang Arab, atau orang-orang Arab asli sendiri keliru dalam memahaminya. Nah, itulah yang tercangkup dalam Fahmul Quran wa Ma'ani, yang zaman sekarang banyak para ulama mengistilahkannya dengan gharibul Quran. Kalau kita buka Google, judul gharibul Quran atau al-gharaib, maka isinya ini Fahmul Quran wa Ma'ani, makna-makna kata-kata Al-Quran. Mungkin mirip ini ya, mirip kamus Al-Quran. Jadi kata-kata yang di dalam Al-Quran, ya Arabic to Arabic gitu ya, Arab ke Arab, bukan Arab ke bahasa Indonesia, ulama zaman dulu. Begitu. Ini yang dinilai sebagai pondasi ulumul Quran, karena dari sini pemahaman Al-Quran berkembang oleh sebagian ulama. Kemudian Mushkilul Quran ini juga sama, yang kemudian berkembang menjadi apa? Gharaibul Quran, Ibnu Qutaibah, termasuk kalau di sini membahas permasalahan ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi. Ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi. Begitu. Nanti dijawab. Tafsirul Quran. Nah, ini At-Tabari ya. Karena kenapa di sini masuk dalam ulumul Quran? Karena seperti yang disampaikan kemarin bahwa perkembangan ulumul Quran itu berawal dari tafsir. Dan di tafsir At-Tabari itu banyak sekali riwayat-riwayat yang kemudian menjadi pijakan dalam ulumul Quran, seperti misalnya permasalahan sababun nuzul, permasalahan nasikh mansuh, itu banyak. Apalagi tafsir Al-Quran termasuk salah satu tafsir yang paling komplit dalam menukil riwayah. Ini salah satu tafsir yang paling komplit dalam menukil riwayah. Cuma saking komplitnya kadang-kadang kurang terseleksi. Salah satu kritik yang diajukan oleh banyak akademisi mengenai tafsirnya Imam At-Tabari ini, bahasa sebagian ulama itu, tafsir At-Tabari itu seperti pasar. Seperti pasar. Jadi segala macam ada. Obat ada, kasarnya ya obat ada, racun ada. Kenapa? Karena kadang ada beberapa riwayat yang belum terverifikasi. Yang kemudian dikembangkan tafsir ini oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir. Sehingga dapat dikatakan tafsir Ibn Katsir ini secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung itu ringkasannya At-Tabari. Karena Imam Ibn Katsir banyak meringkas riwayat-riwayat yang dinilai belum terverifikasi tadi. Kemudian di abad keempat, makin khusus penghimpunan ulumul Quran. Kalau tadi kan masih terpisah-pisah ya. Asbabun nuzulnya di sini, qiraatnya di sana, Nasih Mansuhnya di situ. Kemudian dikumpulkan. Misalnya ada Al-Hawi fi Ulumil Quran, walaupun belum sistematis, oleh Muhammad Al-Marzuban. Kemudian Ulumul Quran oleh Al-Ambari. Ini pun belum mencakup keseluruhan ulumul Quran. Kemudian Gharibul Quran, ini yang saya sampaikan. Jadi Gharibul Quran ini berkaitan dengan makna-makna Al-Quran oleh As-Sijistani. Kemudian Al-Istighna fi Ulumil Quran oleh Muhammad Al-Afudi. Mereka semuanya sudah berusaha untuk menghimpun ulumul Quran, mengumpulkan cabang-cabang Al-Quran yang awalnya di abad sebelumnya masih berserak. Begitu. Kemudian pada abad berikutnya mulai ada perluasan dan pendalaman. Seperti misalnya
Al-Ijaz fi Ulumil Quran yang disusun oleh Al-Baqillani, I'rabul Quran oleh Al-Haufi, Amsalul Quran oleh Izzuddin Nabi Salam, kemudian juga Ilmul Qiraat dan Jamalul Qurra oleh Al-Imam As-Sakhawi. Termasuk tadi Al-Burhan oleh Imam Al-Haufi. Di situ beliau seakan-akan ya merangkum seluruh kitab ulumul Quran yang ada sebelumnya. Makanya tadi saya sampaikan sebagian ulama kontemporer lebih mengunggulkan beliau sebagai pencetus ulumul Quran. Begitu. Dalam perkembangan berikutnya, karya-karya yang telah disusun tadi menurut Al-Imam Az-Zarqani, atau ada juga yang membacanya Az-Zurqani, di dalam kitab Manahilul Irfan, nah itu telah dirangkum oleh Imam Ali Al-Haufi. Tadi saya sampaikan. Kenapa Imam Al-Haufi ini dinilai sebagai imam yang dikatakan sebagai pencetus ulumul Quran? Karena di dalam Al-Burhan itu seluruh cabang-cabang ilmu Al-Quran dimasukkan di sana. Sehingga seakan-akan sudah tidak perlu lagi nyari kitab yang lain deh. Kalau ingin bahas ulumul Quran nih, baca kitab ini. Nah, begitu. Ini yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Haufi. Kemudian ada juga yang mengikuti jejak beliau beberapa abad kemudian, yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi. Nah, Ibnul Jauzi beda dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini penting nih sebagai tambahan pengetahuan. Jangan sampai kita menyamakan Ibnul Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu orang yang berbeda, beda generasi. Ibnul Jauzi ini abad ke-6. Kalau Ibnul Qayyim itu abad ke-8, sezaman dengan Ibnu Katsir. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, mereka sezaman. Itu tiga orang ini pernah belajar ke satu guru yang sama, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnul Jauzi sebelumnya, begitu ya. Jadi jangan sampai masih ada sebagian akademisi yang kadang keliru menyebut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibnul Jauziyah atau sebaliknya. Begitu. Walaupun ada hubungan. Jadi hubungannya itu Ibnul Jauzi punya madrasah, atau lebih tepatnya punya menantu, dan menantunya itu bikin madrasah. Nama madrasahnya Madrasah Jauziyah. Ya. Beliau punya menantu bikin madrasah, nama madrasahnya Madrasah Jauziyah. Nah, dalam perkembangannya orang tuanya Ibnul Qayyim itu jadi kepala sekolah madrasah tersebut. Istilahnya Qayyim. Qayyim itu kepala sekolah. Qayyim Al-Jauziyah, kepala sekolah Madrasah Al-Jauziyah. Punya anak, dipanggillah anaknya ini Ibnu Qayyim. Anaknya kepala sekolah Madrasah Jauziyah. Begitu. Itu hubungannya, ya, punya hubungan, ya. Hubungannya seperti itu. Ibnul Jauzi menyusun kitab Fununul Afnan fi Ajabi Ulumil Quran, dan disusun oleh Badruddin Az-Zarkashi yang menyusun Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang menjadi karya fenomenal, ya, menjadi karya fenomenal nih. Az-Zarkashi dan juga Al-Imam Al-Bulqini yang menyusun Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Ini dua karya fenomenal. Yang sebelum lahir Al-Itqan, dua karya ini dinilai sebagai puncaknya ulumul Quran. Dua karya ini, Al-Burhannya Zarkashi dan juga Mawaqi'ul Ulumnya Al-Bulqini, dinilai sebagai puncak kejayaan ulumul Quran. Kemudian lahirlah atau datanglah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, yang meringkas, dapat dikatakan meringkas seluruh poin-poin ulumul Quran yang ada tadi dalam kitab fenomenal beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dalam kitab Itmamud Dirayah, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa literatur pionir yang benar-benar puncaknya ulumul Quran itu adalah Mawaqi'ul Ulumnya Al-Bulqini, kata beliau. Begitu. Yang memuat 50 pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian Al-Imam As-Suyuti sendiri mengkaji ulang literatur tersebut dan menambah materi hingga berjumlah 55 pembahasan. 55 pembahasan dalam kitab Tahbir fi Ilmi Tafsir. Di kemudian hari, ketika Al-Imam As-Suyuti berkontemplasi, ya, dalam rangka menulis literatur yang lebih besar cakupannya dibandingkan yang tadi,
teks yang mendapatkan manuskrip Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi, Al-Burhan. Dari situlah kemudian beliau menggabungkan kitab sebelumnya, At-Tahbir, digabung dengan kajian beliau terhadap kitab Al-Burhan. Akhirnya beliau kemudian bisa merilis salah satu salah satu literatur yang sangat fenomenal dalam bidang ulumul Quran yang diberi judul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan kitab Al-Itqan ini sejatinya merupakan muqaddimah dari tafsir yang berjudul Majma'ul Bahrain wa Matlaul Badrain, Al-Jami' li Tahrir Riwayah wa Taqrir Dirayah. Jadi sebetulnya ini muqaddimah dari kitab tafsir luasnya beliau. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sebagian peneliti kontemporer menilai bahwa karya fenomenalnya Al-Imam As-Suyuti merupakan puncak sekaligus akhir dari perkembangan ulumul Quran. Jadi seakan-akan udahlah ngapain lagi dalam ulumul Quran? Udah ada semuanya dalam kitab Al-Itqan. Seakan-akan begitu. Karena karya-karya setelahnya sedikit sekali menghasilkan novelty. Oh ya, novelty itu sesuatu yang baru. Novelty itu sesuatu yang baru. Jadi karya-karya ulumul Quran setelah kitab Al-Itqan dirilis itu sedikit sekali menghasilkan novelty. Rata-rata merupakan pembahasan yang berulang, dan ini yang terjadi dalam bidang tajwid ya. Karena saya fokusnya sebetulnya dari ulumul Quran yang banyak itu saya fokus dalam bidang tajwid. Nah, di tajwid itu hampir tidak ada novelty.